Jilat bawahan, tekan atasan. Oposisi 69. Buka. Kan udah ada yang dibuka. Oke. Yo, what's up? Hola Belas. Selamat malam. Malam. Balik lagi di ruang filosofi gila. Ya, Masih bersama saya Brewok Muhammad anjing. masih saya. Oke, masih dengan saya Muhammad dan ada ini. Ronald. Ya, Bang, ada apa nih malam ini? Jam sudah sih, Mat? 11:30. Selalu seperti biasa kalau di ruang filosofi gila itu malamnya, Mat. Malam. Hari ini itu kita kedatangan seorang Velas, Mat. Anjing Velas. Kita punya temanya gini, Mat. Yes. Diskusi daging aja ya, Mat ya. Daging bercandanya udah yang barusan. Oh iya, Iya. kita akan punya temanya itu tentang etos kerja. Oke. Anjing, etos kerja ya. Berat anjing. Masalah gawean tuh. Ya sih, Mat. Tapi sebelum diskusi tentang eta, Mat, kayaknya nggak afdol ya kalau yang Kenalan tengah dulu tidak dong. memperkenalkan Iya. diri. Monggo. Silakan. Hai guys, Iya. oke, makan gua Anjar, gua Anjar, gua asli orang Bandung, Yuk. hobi saya Vespa itu aja sih. Oke. Enak Vespa banget. Wih, Enak Vespa. Sekretaris gua. udah tua ya, itu terbaik pisan ya. Asli, tapi umur saya masih 23. Sisa. Mainnya lo yang ngorati orang cok. Ya sih balik nih ya, Man, Oke. tentang tema itu etos kerja gitu. Sebenarnya kita bakal berdiskusi tentang etos kerja gitu. Yang namanya etos kerja itu banyak ya. Banyak banget. Ya, Betul. kerja di dalam rumah Iya. bisa jadi Betul. harus ada etos kerjanya seperti itu gitu. Nyata banget sih. Nah, kita Anjar. Sebenarnya kalau kita pengen berdiskusi tentang etos kerja itu pasti ada suatu keresahan kan. Yes. Mau apapun itulah, mau dalam perusahaan, mau dalam rumah tangga. Ya dalam rumah tangga orang bisa bilangnya etos kerjanya di saat mencuci piring atau etos kerja sebagai suami. Berarti balik ke SOP berarti. Gitu. Oke. Nih Jar, yuk kita diskusi tentang etos kerja. Kalau keresahan dari Anjar sendiri itu apa sih sebenarnya kalau dengan tema etos kerja itu? Menurut saya sih dalam etos kerja ini ya di saat sekarang ini terlalu banyak yang munafik ya menurut saya. Ya. Otomatis kan yang namanya etos kerja itu kita toh-tohan gitu, melakukan apapun dalam dunia kerja karena itu kewajiban sebenarnya. Oke. Tapi di balik kita kerja keras terdapat banyak orang-orang yang menurut saya munafik banget. Munafik dalam arti berarti mereka punya lidah 15 cm. Aku setuju banget. Berarti bisa dibilang penjilat muka dua. Iya, gitu. Bang. Aku nggak bilang ya. Iya, saya yang bilang. Oke. Emang di dunia kerja pasti gitu sih. Ya, orang setuju, Bang. Iya. Benar. Kita kan pernah membahas tentang muka dua itu kan dulu. Oh iya. Aing pohon anjing. Aing pohon bener. Iya. Bermuka dua ya. Iya. Terus Jar, yang sebenarnya kalau misalkan kenapa sih Anjar sendiri bisa melakukan statement munafik gitu nanti sebelum dari pandangan Mat Ya. baru corona. Oke. Menurut saya sih menurut orang ya gimana ya, kenapa saya bisa bilangkan munafik, karena dalam dunia pekerjaan sekarang entah itu di ataupun perusahaan ataupun apa gitu ya, kita sudah bela-belain untuk bekerja dan loyal Makanya terhadap
instansi kita gitu kan ya, perusahaan ataupun apa dalam membuat rumah tangga atau apa, tapi kerja keras kita dalam kerja itu tidak pernah ada tanda kutip dipandang sebelah mata, maksud saya sebut aja. Terus dipandang sebelah mata gitu. Padahal di lapangan kita yang bela-belain untuk ini A B C D gitu kan, tapi di saat ending akhir untuk hasil bukan kita yang maju, yang lain. malah yang lidah panjang 15 cm itu ya, iya. yang untuk maju ke depan. Toh kita sama loh, kita kerja, ya, kita capek, kita berpikir pakai tenaga is oke, pakai kan pasti. Cuman kenapa di atas kita ini tidak pernah menghargai orang-orang yang di bawah, padahal mereka butuh tenaga kita yang di bawah. Oke, orang setuju. Betul kan? Kalau dari mana aku nggak tahu menanggapinya. Dari saya ya mungkin dari pengalaman ya. Iya. Emang kalau kita tuh suka dapat porsi kerjaan yang lebih banyak mungkin dari yang lain. Ya. Tapi kenapa dalam segi hal itu yang achievement atau income-nya sama rata gitu. Padahal kita lebih banyak gitu etos kerjanya. Terkadang malah yang di atas lebih besar daripada Iya. Setuju. Malahan kita yang etos kerjanya banyak gitu. Income-nya lebih gede daripada lebih kecil dari yang etos kerjanya hanya duduk sedikit gitu. Itu pengalaman saya. Kerasa sama saya gitu. Ya kalau dari orang sih gini sih, kalau berbicara tentang etos kerja gitu ya. Ya balik lagi sih Anjar ya. Orang akan bilang gini sih, kita tuh hanya sebagai pekerja rodi, yang dimana kita hanya ingin memenuhi achievement seorang atasan. Kita ingin banting tulang di lapangan, tapi kita yang tidak diakui. Benar. Seperti itu kan, maksudnya kan, Setuju. munafik itu seperti itu gitu. Iya. Malah kita akan kalah dengan yang kita punya potensi kerja yang lebih baik. Kita kalah itu dengan yang punya lidah 15 cm. Iya. Betul. Benar. Real di lapangan seperti itu, benar. Iya, ini realistis aja. Di ending akhirnya mereka yang maju untuk ke atasnya lebih tinggi. Dan mengakui bahwa iya hasil orang. Nah, Fuck you anjing. Padahal aing nu gawe. Bener. Nah, sebenarnya Anjar, kalau misalkan kita berbicara tentang etos kerja itu, ya kita akan universal lah ya. Maksudnya mungkin kalau dari segi perusahaan itu akan selalu ada yang namanya kebijakan bla 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 bla. Untuk Anjar sendiri sebenarnya setuju nggak sih dengan kebijakan yang dikeluarkan? kalau untuk saya pribadi, namanya dalam dunia kerja itu selalu ada kebijakan-kebijakan. Tapi pengennya itu namanya kebijakan itu yang namanya aturan harusnya dipukul rata dong. Iya. Mau itu jabatan tertinggi, Iya benar. benar ya? Iya. Mau sekelas direktur pun, sorry, Ya nggak apa. sampai tingkat outsourcing pun, yang namanya aturan harus ya dijalankan dong. Apabila Ya, karyawan itu melakukan kesalahan, ya sama pukul rata dong. Iya, Ya kan? Jangan memilih. Iya. Oh, dia udah lama nih kerjanya gitu. Tapi kenyataan sekarang aturan itu bullshit aja. Iya. Senioritas yang dipakai. Ya, benar. Kalau zaman saya dulu kuliah ya ibaratnya kayak gini, ada dua pasal kan. Yang pertama, senior itu selalu benar. Yang kedua, jika senior salah, kembali ke pasal 1. Sama aja sampai sekarang pun. Untuk masalah SOP atau kebijakan-kebijakan, di saat senior melakukan kesalahan, Junior yang kena tetap. yang di SP siapa? Yang di bawah. Iya. Ya bisa dikatakan berarti kan SOP itu sebenarnya tidak berlaku Enggak. untuk yang namanya senior. Betul. SOP itu berlaku hanya untuk yang namanya junior. Ya balik lagi tentang etos kerja itu ya, maksudnya ya balik lagi kalau ke masalah peraturan gitu, emang kita harus tunduk dengan aturan perusahaan. Iya. Setuju, karena kebanyakan ya di rapat awal besar itu kan oke mufakat, tapi kenyataan di lapangan no bos, No, tetap. kita yang banting tulang Iya. demi baik lagi ke loyalitas. Sebenarnya bukan untuk perusahaan,
kalau yang saya alami untuk mengamankan posisi atasan saya sendiri. Ya. Karena feedbacknya atasan selalu minta ke atasannya lagi. Benar nggak? Ya, Ya kan. Sedangkan tidak pernah atasan yang paling atas menanya ke paling yang bawah. Iya. Karena kita ya yang namanya staff mah anjing cuma apa ngerti sih? naon. Nah, itu. Secara tidak langsung sebenarnya kita tertekan di hierarki. Hierarki mah. Iya. Ya yang kayak tadi pengalaman Mamat lah. Seperti itu. Gimana tanggapannya tentang kalau kalian kepake banget gitu sebagai pekerja, tapi dihargainya tetap sama aja gitu. Ke kita berdua ini Ya, atau sama Mamat juga? sama saya juga. Oke, Soalnya gini, oke. saya ngerasa gini. Oh, Mamat dulu, silakan. Saya kepake gitu di tempat kerja saya. Misalnya ada apa-apa nyuruh-nyuruh selalu saya gitu. Tapi feedback ke kitanya tetap aja sama dengan yang lain gitu, yang gak disuruh. Nol. Orang bilang nol aja. Kerja keras kamu itu dianggapnya nol. Gimana tanggapan kalian berdua? Oh, mana aja dulu aja. Kang Anjar lah ya. Mungkin pernah berpengalaman kepake banget gitu sebagai pekerja gitu sampai disuruh kemana, tapi dihargainya tuh dengan tetap aja sama aja gitu, biasa aja. Iya kan lagi. Ya kan lagi Kalau nanya ke saya, sedang. Jawabnya ke orang lain ya. saya pasti akan jawab selama 8 tahun saya diperlakukan seperti itu. Kok bisa? Yang balik lagi karena terlalu banyak orang-orang yang lidahnya panjang 15 cm. Oh, gitu. Di saat hasilnya bagus, bukan kita yang dibawa untuk maju ke depan, tapi lebih atasan kita yang maju ke depan. Tapi di saat ada kesalahan, Kita kena kita yang kena. paling banyak gitu. Kalau dibilang kita loyal terhadap perusahaan, oke, karena kita kerja di situ dan dibayar oleh perusahaan. Iya. Tapi dalam sisi lain, saya pikir-pikir selama ini bertahun-tahun saya kerja bukan untuk perusahaan. Saya bekerja untuk lebih mengamankan nama atasan saya untuk tidak bisa dapat SP ataupun apapun. 8 tahun bos. Saya dari 2011 bang. Lebih lama ya. Tapi kan balik lagi. Ya karena tuntutan. karena butuh juga Nah, sih itu. kita. Dan kalau kita gak mengerjakan itu ya kita di-cut. Nah, itu lebih Karena di situ. dalam aturan kebijakan perusahaan yang saya tahu ya, lebih gampang dan lebih mudah untuk memecat mengeluarkan outsourcing dibandingkan karyawan. Ya. Karena tidak akan ada biaya pesawat dan Betul. seperti itu. Betul Bapak Elvi. Tapi di lapangannya kita yang habis-habisan. Kata Mamat, kita bekerja apa-apa telepon ke kita apa ada butuh gitu. Iya gitu kan. Tapi di Punya saat sebagai kita ya. hak kita yang pengen, wajar dong kita sebagai misalnya outsourcing, bukan meremehkan outsourcing yang lain, enggak ya maksudnya. Kita sebagai outsourcing, hak kita untuk bisa menjadi karyawan tetap, minimal nggak karyawan tetap pun setara lah dengan penghasilannya, Benar ya kan? Nah. Karena yang di lapangan kita yang keras gitu. Wajar dong. Tapi di saat kita keluh kesah kita diceritakan sama atasan, oke didengarin, tapi hanya sebatas ya Ya. hari itu doang. Ya kasarnya masuk lewat kanan keluar Iya. lewat kiri gitu. Hari itu oke saya usahakan, oke saya bantu. Besoknya Besoknya udah lupa. tetap lupa dan Ya, tetap bener. lagi kan bisa bantu tolong kerjain ini, bisa Iya. tolong itu kan. Nah. Hey, kita bukan anjing yang Ya, benar. Ya, anjing yang manut-manut gitu ya. kita bukan anjing peliharaan. Kita nurut sama atasan karena itu kebijakan. Baik lagi karena kebutuhan kita. Iya, benar. Apalagi zaman pandemi sekarang cari kerja itu susah. Benar. Balik lagi ke situ kan, bener kan? Itu sih yang menurut pengalaman saya tuh hargai dong, please, kita kerja sama kok. Gitu. Nggak pun status berubah dalam masalah gaji ataupun uang lah, minimal setara, walaupun nggak setara ya minimal Ada kenaikan lah. nah itu. Soalnya ya kita juga butuh lah Ya. sedikit apapun itu gitu. Dan itu dipakai gitu ya. Hah? Ya kita kerja dipakai gitu ya. Tapi hasilnya yang nikmatin Orang lain. atau orang lain atau atasan gitu. Iya. Dan orang selama ini tidak ingin dipakai. Terus
Ya kan mau dipakai mah berarti aing pasrah untuk diperkosa. Jadi pas anjir. Betul serius di sini dengerin cuy. Nggak gini sih, karena kalau orang gini matnya, saya tuh selalu punya prinsip gini. Orang gawe mau dipakai, tapi orang hayang kapake. Seperti itu. Di saat orang dipakai, ya itu konsekuensinya akan seperti itu. Ya kalau terlalu kepake itu ya gitu bang, kayak yang orang tadi jelasin tadi. Karena gini, kalau orang kepake, setidaknya gini, di saat saya diberikan suatu tanggung jawab, nih, taruhlah ada target, terus orang tidak mencapai target itu, otomatis dia membutuhkan saya, dan di saat saya tidak mencapai target itu, dia tahu berarti kan sebenarnya kapasitas orang seperti apa. Iya. Karena kalau misalkan kita bekerja karena yang hanya ingin dipakai, beban buat kita sebenarnya. Kita akan anjing sepenuh tenaga bla 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 bla, padahal nanti menikmati hasilnya itu atasan kita seperti itu. Ya makanya tadi Ronald kenapa bilang apa bedanya seperti kita diperkosa. Saya sangat sedih sebenarnya kalau berbicara tentang outsourcing, Mat. Gitu ya. Kenapa sih harus diadain outsourcing gitu? Padahal tahun berapa ya? Zamannya Presiden Megawati yang melakukan outsourcing. Megawati. Pertama kali adanya Outsourcing itu Megawati. Megawati kan gitu. Ya maksudnya kenapa harus diadain outsourcing sih gitu anjir. Secara tidak langsung apa bedanya kita dijajah? Apa bedanya kita secara tidak langsung kerja rodi, mengeluarkan tenaga seadanya-edannya, dibayar hanya secukupnya. Terkadang kurang dari secukupnya. Betul. Niatan kita ingin memajukan salah satu, taruh katalah kita bekerja di salah satu perusahaan. Niatan orang ingin mengembangkan atau memajukan perusahaan ini gitu ya. Anjing padahal ini kerja di Romusa. Anjing terkadang gitu ya ini mah ya kita bukan menyindir atau apapun itu ya. Ini keresahan kami sebagai para pegawai yang tidak akan kami sebutkan kami bekerja di mana. Karena kalau kami sebutkan kami bekerja di mana nanti beliau menonton dipecat gitu. Kita dapat uang dari mana lagi? Iya gitu ya. Kami masih butuh. Iya. Yang kami butuhkan bukan ingin memajukan perusahaan saja. duit. Anak dan istri kami pun seperti itu. Ya balik lagi sih ya kalau tentang etos kerja gitu. Berbicara tentang kebijakan nih Mat. Kebijakan tuh sebenarnya boleh-boleh aja bang. Yuk. Cuman yang benar tadi kata Kang Anjar, sama rata. Iya. Jangan kita ngelanggar kebijakan itu kita dihukum berat gitu misalkan ya. Tapi orang lain yang ngelanggar itu hukumnya nggak sama kayak kita. Karena kadang-kadang dalam kerja tuh kita melakukan kesalahan, kita yang benar-benar di blame gitu. Tapi ketika orang lain melakukan kesalahan biasa aja gitu. Kurang setuju. Orang mengalami itu sebenarnya. Itu soalnya orang selalu mengalami hal itu. Ya nggak jauh beda sih sama kayak Amat ya. Sama yang namanya kebijakan itu harusnya jangan pun dari perusahaan, negara kita pun punya kebijakan. Ya kan. Tapi kebijakan itu kenapa sih sampai detik ini yang berpengaruh itu hanya untuk yang di bawah. Kalau kamu bukan kamu ya, kalau kita pengen maju dalam sesuatu kerja pun apapun, ya ikuti aturan itu pukul rata. Selama kebijakan itu tidak pukul rata, yang namanya sila keempat itu nggak ada. Nggak usah ada gitu, maksud saya gitu kan. Karena menurut saya semua orang mau itu di outsourcing ataupun di karyawan tetap ataupun yang lainnya gitu, punya hak. Iya. Betul kan? Punya hak dan harus merasakan juga. Saya pernah mengutip dari salah satu anggota ataupun pemerintah, instansi pemerintah. Beliau bilang, di saat saya menjabat sebagai atasan, di saat saya menghasilkan penghasilan yang lebih,
tapi kita tidak pernah melihat yang ke bawah gitu. Dan dia berkata, saya pengen memajukan sebuah instansi ataupun perusahaan yang lain gitu. Yang bawah pun harus ikut merasakan seperti saya. Itu yang namanya pemimpin. Ya, Itu yang dinamakan kebijakan. pemimpin yang bijak itu seperti itu, memperhatikan bawahan. Betul. Toh yang namanya terus selalu ada dalam perusahaan, benar kan? Tapi di ending akhirnya yang selalu imbas, dan ya imbasnya yang benar-benar imbas itu adalah tenaga outsourcing. Iya sih. Itu nggak fair untuk ini. Iya, orang setuju. Nggak fair. Sudah mah gaji dipotong oleh perusahaan outsourcing, ya kan? Tapi kerjaan kita banyak. iya. Dan perusahaan outsourcing pun hanya menerima laporan dari atasan kita. Ya. Apakah nanya kerjanya seperti apa di lapangan? Nggak pernah. Mereka cuma butuh KPI, nilai doang. Dalam 1 tahun orang ini bekerja di perusahaan ini, nilainya berapa? Goblok menurut Aing. Jadi percuma selama seperti itu pandangan mereka terhadap outsourcing, gak usah ada kebijakan-kebijakan aturan. Ya, kalau dari orang sendiri gini sih, kenapa kebijakan itu dikeluarkan hanya untuk memenuhi kepentingan Kiri atas. Kepentingan seorang gitu ya, ya. kepentingan seorang. Ya balik lagi ke orang berbicara tentang politik seperti itu kan. Ya. Politik berlaku jahat, bisa politik berlaku baik kan. Setiap manusia itu pasti berpolitik. Selama kita bisa menguntungkan diri kita sendiri, hajar semua orang yang tidak setuju. Makanya orang bilang ya anjing. Ya orang bilang gini lah, kita bukan manusia yang mempunyai lidah 15 cm. Ya. Soalnya memboga 15 cm, punya lidah 15 cm, saya nendena di jero mulut. Jika layak. Digulung lah gitu ya. Jika aku gitu ngalela gitu kan. Karena kalau kita berbicara tentang outsourcing itu seperti ini, ya. Ada yang masa kontraknya 6 bulan, Ya. 1 tahun, Ya. 3 bulan. Ya. Andai kata kita tidak dekat dengan atasan, Ya itu. Secara tidak langsung kan berarti kita juga sebenarnya kita juga punya, cuma tidak lidahnya tidak 15 cm. Kita hanya setengahnya 7 cm. karena bukan untuk mencari jabatan ataupun apapun, tapi kita lebih memikirkan posisi kita biar aman. Iya, Karena kita balik lagi mempertahankan posisi aman karena ujung-ujungnya butuh. Itu kan beda dengan yang statusnya bukan outsourcing. Mereka mau bikin ulah seperti apapun cuma SP1, tidak sampai dikeluarkan, karena yang namanya perusahaan mengeluarkan karyawan tetap itu ada kompensasi yang luar biasa gitu kan, dibandingkan harus memecat outsourcing yang tinggal pecat ya pecat, kita cuma menerima 1 kali gaji. Benar nggak? ya sih orang setuju. Sebenarnya gini sih, kalau berbicara tentang etos kerja gitu, etos kerja itu kan secara tidak langsung, secara garis besarnya adalah membentuk suatu kepribadian karyawan di dalam suatu perusahaan agar dia mengerjakan segala sesuatunya itu secara rules. Ya. Dengan perusahaan punya aturan gitu. Ya. Tapi kan selalu orang tuh selalu punya berpikirannya gobloknya gitu. Aturan dibuat kan hanya untuk dilanggar. Iya. Kalau nggak ada pelanggaran mana mungkin ada aturan. Betul, setuju itu. Itu hanya khusus untuk staf bawah. Balik lagi deh. Emang gitu. Betul. Balik lagi. Di saat atasan menyalahgunakan aturan atau menyeleweng dari aturan, mereka punya kekuasaan, Bang. Benar gak? Iya. ditegur. Enggak. Makanya saya setuju, pernah saya menonton suatu konten. Jilat bawahan, tekan atasan. Oposisi 69. Balik dari audien ada yang mau bertanya? Ya. Jadi apa sih, perusahaan itu mumpang-mumpeng gitu ya, kalau Sundanya mah ada pandemi teh gitu. Iya. Ya. kan? Benar. Itu pertanyaannya apa?
Ini ada Ya, kan tadi ngebahas soal dari awal udah langsung muncul lidah 15 cm ya. ya. Gimana sih cara nyikapin kita soal orang-orang yang seperti itu di dalam Oke. kerjaannya gitu. Dari kami bertiga gitu ya. Iya, Cara dari- menyikapi penjilat gitu. Iya. Mamat, monggo. Mamat kayaknya semangat banget aja. Asik nih. Gegetret banyak semangat sih. Nah, gue mikir dulu. Kalau dari orang sih penjilat tuh ya silakan kalian menjilat. Cuman gak berlaku buat orang. Orang bukan penjilat, gak akan bisa melakukan hal itu. Kalau kalian mau menjilat ya silakan menjilat. Gitu kalau orang. Jadi orang menyikapinya masa bodoh, terserah mereka. Ya, orang nyawa sifat mana ya? Dong, anjing, siapa yang ngelakukan oke gitu kan. Kalau dari orang gitu sih. Itu. Kalau ada yang penjilat ya silakan kalian menjilat. Kalau orang gak berlaku buat orang gak bisa gitu, gak akan pernah melakukan itu. Kalau aja. Sebenarnya orang sama kayak Mamat sebenarnya. Kalau Mamat, kalau udah Anja. Ya nggak jauh beda juga sama Muhammad, sama cuman menurut saya bagi orang-orang yang punya lidah 15 cm ya. Sentimeter ya. Sentimeter kan? Iya. Bukan Bukan meter. bukan meter. Meter. Panjang banget Pak. Dia mau ngejelas sampai kemana, ke tingkat yang di atas gitu Pak, luar biasa. Gitu kan. Maksudnya gini, buat orang-orang yang kayak gitu, hey, lu udah punya posisi yang nyaman di perusahaan, lu masih menjilat atasan lu mau nyari apa? Nah, benar-benar itu sih. Itu menurut gua. Oke, lu pasti berpikiran untuk masalah duniawi, ya kan? Di luar itu gua masa bodoh, karena menurut gua prinsip gua, orang lain mau bicara jelek-jelek ke gua kayak gimana, sama lain gitu ya, gua masa bodoh. Tapi di saat gua menemukan orang yang punya lidah 15 cm, gua akan ngelakuin, gua orang nggak akan ngeluarin di luar kemampuan gua. Walaupun gua bisa, tapi orang nggak akan ngebuktiin. Lebih ke nyerahin ke yang Ya, jadi di saat atasan gua ngasih buat orang-orang yang ngejilat nih, ngasih kerjaan ke anak-anak orsosi, lo kerjain sesuai yang diperintahkan atasan lo. Lo jangan sampai ngeluarin bakat lo di luar kemampuan lo. Oh, benar-benar. Karena di saat lo ngeluarin kemampuan lo yang di luar kemampuan lo itu yang lo bisa, orang lain nggak bisa, gua yakin sampai kapanpun lo bakal habis di perusahaan. Iya, benar. Iya benar. Karena menurut gua pengalaman aing gitu ya. Selama ini awal-awal aing ngeluarin gitu. Oh, gua bisa kayak gini, gua tunjukin. Karena gua pikirnya mudah-mudahan bisa berubah status gua dengan membuktikan, tapi hasilnya gua malah dijadikan keset welcome. Ya, You know? benar. Keset welcome I don't know. kayak babu anjing. Ya, benar. Karena itu dia balik lagi ke kata yang tadi saya bilang, Bang. Kita terlalu mengeluarkan kemampuan kita yang lebih Di luar batas mereka. di luar batas mereka, malah dimanfaatin. Ya. Tapi hasilnya tuh nggak ada. Gitu. Jadi kemampuan di luar batas kita yang orang lain nggak bisa kita keluarin, tetap orang-orang penjilat ini yang akan maju ke depan dan mereka yang dapat award-nya. Nah, benar. Dan mereka yang dapat entah itu dari jabatan naik ataupun dari gajinya Iya, dari naik. Sedangkan ya, kita yang mengeluarkan ide tetap aja tetap lakukan aja. itu. Iya. Nggak ada hasilnya. Kalau saya pribadi gini sih cara menyingkapi penjilat tuh ya, orang sih sebenarnya hampir sama kayak Mamat, orang nggak mau jadi seorang penjilat, tapi saya hanya ingin membuktikan dengan hasil kinerja. Iya. Dalam artian gini ya, kinerja itu ya bodo amat lah anjing. Orang bekerja sesuai dengan apa yang sudah saya kemampuan saya seperti itu. Mau itu penjilat nanti menjelekkan saya gitu, setidaknya saya punya data konkret bahwa ini tuh hasil kerja orang. Orang seperti itu mah. Oke, benar. Dan seperti itu hell neraka jadinya. Seperti itu hell menurut orang gitu ya. Jadi orang menyingkapinya ya saya akan membuktikan dengan hasil kinerja orang pribadi. Walaupun para penjilat akan anjing mereka Hasil karya saya gitu ya. kalau Rana berbicaranya bukan tentang atasan tapi sesama
stop. Oke, Sama oke, stop. oke. Karena akan terlihat banget loh, terlihat banget gitu seorang penjilat dan yang benar-benar kita bekerja sepenuh hati. Ya, setuju itu. Karena pernah ada kejadian seperti ini. Ya ini mah orang ngedit. Ada kejadian seperti ini. Salah satu teman orang membikinlah salah satu apalah itu laporan bla 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 gitu ya. Terus adalah seorang penjilat ini. Teman orang ini sempat ngomong, anjing aing ngagawean setan mengaku. Tapi orang selalu berpikir gini, gak usah risih. Di saat nanti dia ditanya, dia belum tentu bisa loh. Ya benar sih. Itu pengalaman saya sekarang jalani sebenarnya, Bang. Jadi dari yang kalian diskusikan ini, sebenarnya etos kerja yang harus ada di Indonesia yang relate ya, sama gaji, sama jabatan, itu yang seperti apa sih? Kalau dari aku sendiri sih gini sih, etos kerja yang harus dipakai mau itu dari gaji atau apapun itu, lihatlah dari hasil kinerjanya seseorang itu gitu. Ya. Karena beda hasil kerja seorang penjilat dan hasil kerja seorang dengan sepenuh hati tanpa menjilat. Yang menurut orang seperti itu gitu. Jadi saya akan membuktikan dengan hasil kinerja saya aja. Jadi kalau untuk gaji yang lebih baik adalah gajilah seseorang itu sesuai dengan hasil kinerja. Yang saya tanyain yang relate di Indonesia itu seperti apa? Ya kalau harus relate mah Kalau relate untuk sekarang ya, yang etos kerjanya tinggi itu malah dihargainya nggak sesuai. Kalau menurut saya, iya makanya tadi kan lo bilang ini mah kalau ingin dapat gajinya ya gajilah dia yang sesuai dengan etos kerjanya dia gitu. Tanpa menjiplak ataupun mencuri dari ide orang lain. Orang gitu. Ya itu maksudnya yang aing apa sih ada ribet sih anjing. Makanya otak aingnya absurd ya. Kalau dari anjir seperti apa? Kalau aing sih buat Indonesia ya. Ya. Kalau buat Indonesia, ini ibaratnya buat lihat dalam etos kerja ini ya, jangan pernah menilai seseorang dari hanya dokumen nilainya saja. Para yang di atas gitu ya maksudnya cobalah kalau emang pengen etos kerjanya dihargai, hey lu yang di atas coba turun tanya ke orang-orang lapangan, karena belum tentu yang tadi bang bilang itu kan mereka atasan ditanya nggak akan tahu ya, pasti nggak akan tahu ya. Tapi yang di atas ini nggak akan mau tahu yang di bawah, karena yang di bawah ini punya atasannya lagi. Kalau lo pengen berubah maksudnya etos kerja dan bisa menghargai semua lini mau itu di outsourcing ataupun karyawan, lo coba turun ke bawah dan tanya orang-orang yang di bawah. Tapi terkadang ya yang di atas paling atas tuh udah bener, banyak yang di tengah-tengahnya itu loh. Ya makanya itu terlalu banyak di Indonesia ini orang-orang yang lidahnya 15 cm. Istri aku sendiri sempat si Neng ya. Dia memutuskan untuk keluar. Statement dan orang dukung, nggak apa-apa. Karena kamu bekerja hanya untuk memperkaya atasan kamu sendiri. Dalam artian yang dimana atasannya itu banyak utang. ya, yes. Bener loh itu di lapangan itu sesuai. Emang itu. Makanya dia istri aku sampai di-push anjing datang pulang ke rumah rodet anak-anak si mana rodet curang. Oke. Gitu makanya orang setuju di saat istri orang bilang bang aku mau keluar, silakan orang setuju 100%. Balik lagi dong, aduh yang jadi nyindirnya bodo amat. Oke, apa lagi bang? Nah balik lagi ke etos kerja itu sebenarnya kalau tentang etos kerja itu Anja pengen mengharapkan apa sih dari etos kerja? Harapan saya untuk etos kerja dalam sebuah instansi perusahaan ya, untuk para atasan, hey coba buka hati lu, mata lu, dan jangan pernah menganggap remeh terhadap anak-anak outsourcing. Dan saya yakin zaman sekarang 90%
pekerja outsourcing, orang-orang yang minimal D3 sekarang. Jadi tuh Ya D3 minimal. Minimal D3, tapi dihargainya dengan gaji yang di bawah UMR. Dan UMK ya, Belum potongan. belum dipotong lagi. Untuk masalah kesejahteraan terkait kesehatan Jauh. nggak ada kan, kita cuma mengandalkan BPJS, sorry. Tapi untuk karyawan mereka ditanggung oleh perusahaan. Walaupun tidak semua sebenarnya. Iya. Tapi ya, lu buka dong. Jangan hanya mementingkan diri kamu sendiri untuk para atasan itu. Karena lu bisa jadi atasan bukan karena kinerja lu sendiri. Ya. Yes. Lu bisa jadi atasan sampai sekarang, lu dibantu sama yang di bawah. Tanpa ada bawahan, lu nggak bukan jadi atasan. Benar. Dan orang akan menambahkannya gini. Kalian kaya karena para staf di bawah. Setuju. Iya. Karena kalau tidak ada orang yang staf di bawah yang kerja dengan kesang kabol-bol sebenarnya mau benghang nih. Ya sih, balik lagi, sorry ya sebelum nanti Velas yang di luar sana menonton. Kami berbicara seperti ini bukan kalian nanti menonton anjing pedal beat enggak. Emang pengalaman ya. Ini mah pengalaman kami, biar mah dah hanya saukur anjing minuman ringan. Apa yang saya minum pun hari ini kopi kok. Bener. Emang kopi kok. Ya yang Rona bilang gini aja kan orang filosofi gila ini memberikan suatu ruang yang dimana kita ingin mengekspresikan tentang keresahan kita. Kalau orang, Ya, sepakat atau tidak sepakat? Terserah. Ini keresahan kita. Ini keresahan kita. Kalian yang nonton mau sepakat? Silakan. Nggak Tidak sepakat, like. silakan. Kalau sepakat di like, subscribe. Iya. Ya kan? Tapi Nggak kalau sepakat di like juga. Kalaupun Dislike. tidak ya dislike. balik lagi lah. Ya. Iya. Pandangan kalian gimana gitu? Ya karena kalau di ruang filosofi gila ini kita akan selalu menghargai prinsip apapun itu. Dan kita tidak pernah akan memaksakan prinsip kita untuk masuk ke prinsip ke mereka. Ya. Sebelum ke penutup ke filosofi gila, di ruang Anda mau filosofi langsung gila ngasih ini kesimpulan ya? kesimpulan daging Bahasanya, aduh anjir. merasakan Daging alot, cok. daging kuda jepret. Oh. well, Ya emang nggak Kang So, Anjar Kang mau Anjar, memberikan kesimpulan seperti apa? Kesimpulan lah. ya dalam etos kerja itu kan tiap seseorang harus mempunyai reputasi. Ya. Betul kan? Yang reputasi lebih penting daripada gajimu dan integritasmu lebih berharga daripada kriteria. Ya. Jadi ya selama Anda butuh apapun itu status Anda, status kalian, bekerjalah sesuai porsi lu. Ya. Jangan pernah mengeluarkan Potensi lebih di saat kalian punya atasan yang punya panjang lidahnya 15 Ya, benar. Itu sih quote dari aku. Itu panjang 15 cm itu bahasa aku ya. Oh iya. Ya Mat, Ya, kesimpulannya Mat. kalau dari saya untuk kalian yang sedang bekerja, Ya. etos kerja lakukan semampu kalian, punya kelebihan, jangan terlalu di show off. Ya, Karena benar itu benar. kita nggak akan mungkin dihargai etos kerja kita yang lebih itu sesuai yang kita keluarkan etos kerja kita. Itu menurut saya. Nah, Kalau dari orang sih seperti inilah. Bekerjalah kalian dengan sepenuh hati. Jangan pedulikan orang yang punya lidah panjang 15 cm itu gitu. Karena kita bekerja bukan hanya ingin memajukan perusahaan, tapi kita ingin punya tanggung jawab atas anak dan istri kita. ya. Oke, sebelum ke kuat filosofi gila, Oke. tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Jagalah ususmu supaya ini tetap lancar. Mat, Ya, terima kasih dulu ini Frost dan yoi. orang tua selalu menemani ya. Meskipun ini masih modal sendiri. Yoi, semoga ya disponsorin. Oke, dari apa yang kita bahas tadi ya, Yoi.
ambil positifnya sedikit Gini aja apapun itu. lah, segini Oke. aja. Negatifnya kunyah aja dulu. Kalau enak telen, kalau gak enak muntahin. Bang. Dan gue filosofi gila. Tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye. Nuhun Kang Anjar. Terima kasih Kang Sami-sami. Anjar. Bye.